Pemirsa, sejak direvitalisasi sejak tahun 2019, kawasan Taman Ismail Marzuki kembali dibuka secara bertahap. Salah satunya adalah Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta Cikini yang juga merupakan pusat dokumentasi sastra HB Yasin. Perpustakaan Jakarta Cikini kini dibuka kembali untuk umum dengan memamerkan interior yang hangat dan modern, di mana banyak koleksi buku dan arsip yang disimpan rapi. Antusias warga berkunjung untuk melihat wajah baru perpustakaan Jakarta di Cikini sangat tinggi. Fasilitas dan tampilan modern menjadi daya tarik tempat ini. Bahkan juga ada ruang podcast dan bermain bagi anak agar pengunjung orang tua bisa membaca dengan tenang. Sebelumnya, perpustakaan yang berlokasi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat ini sempat ditutup sementara selama 2 tahun. Bersamaan dengan pengerjaan renovasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Di sini itu yang paling beda, kita punya ruang podcast pertama. Nah, satu, kita punya ruang podcast, kita punya ruang diskusi, kita punya bilik privacy, kita juga punya ruang baca yang nyaman banget yang di beanbag lantai 5, sama kita punya ruang multifungsi. Ini wadah atau tempat yang bagus ya buat dikunjungi semua kalangan, karena memang di sini tempatnya satu estetik ya Mbak. Selain bisa untuk foto, kemudian memang koleksi bukunya saya lihat cukup bagus gitu. Terutama juga ada ruangan interaktif untuk anak-anak kan, sehingga memang tidak membosankan gitu Mbak. Ya, lalu bagaimana wajah baru Perpustakaan Cikini Jakarta setelah direvitalisasi? Sudah terhubung bersama kami jurnalis Raisa Nadia di sana. Raisa, apa perbedaan yang paling signifikan setelah direnovasi? Ya, April dan juga pemirsa, di Perpustakaan Jakarta Cikini tempat saya melaporkan, memang ini sudah dibuka untuk umum sejak 8 Juli lalu dan antusiasme warga cukup tinggi. Karena bukan hanya tampilan dari gedung dan juga interiornya saja yang lebih modern, lebih menarik, tetapi juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di sini juga lebih lengkap. Mulai dari ruang baca terbuka, ruang baca privat, ada ruang diskusi, lalu ada ruang podcast juga. Selain itu juga ada ruang multimedia di mana para pengunjung juga bisa menggunakan komputer yang ada di sini, ada ruang bermain anak serta ruang disabilitas dan masih banyak fasilitas lainnya yang bisa dinikmati, dan tentunya suasana di sini juga cukup nyaman. Nah, selain itu untuk Perpustakaan Jakarta ini dibuka dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore dan ada pembatasan jumlah pengunjung yaitu maksimal 300 orang per sesi. Di sini buku-buku yang ditawarkan juga sangat lengkap, ada 138.000 koleksi buku mulai dari astronomi, sastra, seni, budaya, buku fiksi dan non-fiksi untuk remaja, anak, hingga buku untuk keluarga. Nah, untuk pengunjung yang akan datang ke sini disarankan untuk membuat akun terlebih dahulu di website milik Perpustakaan Jakarta. Selain itu, setelah mengisi buku tamu di website tersebut, maka akan mendapatkan QR Code. Dan QR Code itu dapat di-scan di sini, barulah pengunjung bisa masuk dan membaca di sini. Ya, April. Baik. Ya, Nadia, menurut Nadia, apakah sudah ramai suasana di sana dengan kehadiran pengunjung? Ya, April, di sini memang tadi cukup banyak masyarakat yang datang ke sini atau pengunjung yang datang ke sini, tetapi memang setiap sesinya dibatasi 300 pengunjung saja, dan ini memang sudah semakin sepi karena sudah mendekati waktu tutupnya dari Perpustakaan Jakarta ini. Ya, April. Sampai pukul berapa buka perpustakaan itu, Nadia? Dan bagaimana dengan kapasitas pengunjung di masa pandemi ini? Apakah dibatasi? Ya, April, untuk jam operasional di sini buka mulai dari 9 pagi hingga pukul 5 sore. Dan memang dibatasi karena dalam situasi pandemi COVID-19 yaitu 300 orang per sesinya. Di sini berarti setiap dalam waktu yang sama maksimal hanya 300 orang saja. Jika akan masuk harus menunggu ada pengunjung yang keluar. Ya, April. Ya, lalu Nadia, apakah pengunjung bisa meminjam buku di sana dan bagaimana cara meminjamnya?
Ya April, di sini pengunjung bisa meminjam buku yang ada di sini, tetapi harus merupakan anggota yang terverifikasi. Bagaimana menjadi anggota? Terlebih dahulu harus masuk ke website dari perpustakaan jakarta.go.id ataupun aplikasi Jaklitera dan mengisi formulir yang ada untuk menjadi anggota, dan harus bisa terverifikasi, yaitu untuk warga DKI Jakarta tinggal maksud kami untuk warga DKI Jakarta bisa menyertakan KTP DKI Jakarta, tetapi untuk warga non-DKI Jakarta harus berdomisili di DKI Jakarta, yaitu dengan memberikan surat keterangan kerja, surat keterangan dari tempat bersekolah atau lainnya, dan baru setelah itu bisa meminjam di sini. Di sini ada mesin untuk mencari buku yang diinginkan untuk dipinjam. Setelah itu bisa meminta kepada petugas pustaka yang ada di sini. Dan ada batasan untuk meminjam, yaitu 2 buku setiap kali peminjaman dengan batas waktu maksimal 2 minggu untuk peminjaman. Ya, April. Baik, terima kasih Raisa Nadia melaporkan langsung dari Perpustakaan Cikini, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, sebuah video seorang laki-laki menodongkan senjata api viral di media sosial. Belakangan diketahui si penodong merupakan anggota polisi yang tengah mengamankan pengendara sepeda motor yang sebelumnya menodongkan senjata tajam. Sebuah video seorang laki-laki menodongkan senjata api di wilayah Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Narasi yang beredar yakni seorang pengendara motor ditodong senjata api di pinggir jalan menjadi sorotan warga. Belakangan diketahui video yang viral di media sosial tersebut merupakan potongan kejadian saat anggota kepolisian sektor Cakung mengamankan pengendara motor yang sebelumnya menodong dan mengancam petugas menggunakan pisau. Kejadian berawal saat pengendara motor berjaket merah jambu berinisial IS melawan arah di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Petugas kepolisian sektor Cakung berinisial Aibda P yang berada di lokasi langsung menegur pengendara motor tersebut untuk berbalik arah. Tak terima, pengendara motor tersebut menodongkan pisau. Mendapat ancaman tersebut, Aibda P kemudian mencoba membekuk pelaku dengan merebut pisau dan mengeluarkan senjata api miliknya. Dia mengancam petugas tersebut dan mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke arah perut aparat, sehingga diberikan peringatan dan direbut pisau tersebut. Pelaku dibawa ke kantor polisi. Sementara pelaku pengancaman dengan senjata tajam terhadap petugas kini diamankan di Mapolsek Cakung dan kasusnya kini ditangani kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Usai pengurusnya ditangkap terkait kasus pencabulan, kini beredar video seruan perang yang dilakukan salah satu pengurus organisasi Sidikiyah. Pasca drama penangkapan anak kiai pimpinan pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur, beredar video viral yang berisi seruan untuk berperang membela tarekat Sidikiyah. Kasus itu terjadi di halaman kediaman pimpinan Ponpes Sidikiyah, Kiai Haji Mohtar Mukti, sekaligus ayah pelaku pencabulan Beki. Dan jika Sidikiyah memanggil kita lagi, siap kita berjuang, siap kita berjuang, siap kita membela. Saat itu salah satu pengurus organisasi Sidikiyah, Edi Setiawan, menyerukan aksi yang dihadapi Sidikiyah saat ini seperti perang Badar. Orator itu lantas menyebut apa yang dialami para jamaah merupakan pengorbanan demi kejayaan Sidikiyah. Orasi disampaikan Edi Setiawan di hadapan ratusan santri dan pengurus pesantren Sidikiyah usai dipulangkan dari Polres Jombang setelah sebelumnya diamankan karena berupaya menghalangi penangkapan Beki. Sebelumnya kasus penangkapan pelaku pencabulan MSA alias Beki mendapat perhatian masyarakat. Upaya penangkapan berlangsung alot sebelum akhirnya Beki menyerahkan diri. Kementerian Agama juga telah mencabut izin Ponpes Sidikiyah sebagai buntut drama penangkapan panjang yang terjadi di pesantren tersebut. Kementerian Agama menilai pihak pesantren berupaya menghalangi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.